Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali dengan video demonstrasi kontekstual saya tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Saya Kurnia Rahman, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang pertama yaitu bertemakan tentang melakukan plagiasi dalam menyusun tugas. Nisa Aulia Ramanda, siswi kelas 10B SMA Negeri 1 Pulau Kulon menemui Bunia untuk mengumpulkan tagihan tugas sebagai syarat dapat dilantik menjadi penegak bantara SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Nisa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Namun, setelah tugas tersebut diperiksa, Bunia menjumpai bahwa hasil tugas yang telah dibuat Nisa sama persis dengan milik teman Nisa yang bernama Putri. Berikut ilustrasinya. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Nis. Oh, duduk. Ada apa ini? Tugas pramuka. Oh, tugas pramuka yang kemarin ya, Mbak Nis ya. Oke, saya periksa dulu ya. Ini Mbak Nisa membuat sendiri? Iya, benar. Sumbernya dari mana? Dari internet. Belajar dari internet gitu. Benar Mbak Nis, ini buat sendiri. Sebenarnya enggak sih, dulu saya juga nyontek dari teman saya. Pantesan, soalnya tadi sebelum Mbak Nis kesini, saya itu baca punya temannya Mbak Nisa, itu namanya siapa ini? Putri, ya. Kok hampir sama? Covernya juga bentuknya, modelnya, dalamnya juga hampir sama. Tapi ternyata Mbak Nisa mencontek punyanya Mbak Putri. Alah. Kira-kira menurut Mbak Nisa kelakuan tindakan yang seperti ini itu benar? Enggak. Enggak. Benar. Saya enggak, tapi kan karena tugasnya susah dan saya juga kurang mengerti sama tugas yang diberikan, ya jadi akhirnya saya mencontek. Ya, tidak apa-apa Mbak Nis. Ya kalau ternyata Mbak Nisa kan dia tahu kalau tindakannya seperti ini itu tidak baik ya, tidak apa-apa. Ya yang namanya manusia ya punya salah juga kan ya. Ya tapi saya harapkan di pertemuan berikutnya, di tugas-tugas berikutnya jangan diulangi lagi ya, karena ini tidak baik ya, tidak baik. Nah alasannya kenapa kok Mbak Rahel, Mbak siapa namanya tadi? Mbak Nisa. Mbak Nisa kok sampai tidak mau jalan sendiri atau malah mencontek punya Mbak Putri, ini alasannya kenapa? Ya karena susah, terus saya juga lupa kalau ada tugas itu, jadi
Saya mengerjakannya itu mepet banget sama deadline, jadi nggak sempat buat sendiri. Mbak Nis, padahal kan memang ini waktunya sudah 2 minggu yang lalu loh ya memberikannya, tapi ya sayang sekali karena ternyata malah dirimu lupa, akhirnya mepet-mepet. Kemudian malah plagiasi punya Mbak Putri. Karena saya periksa ini titik koma saja sama persis gitu loh ya. Nah, Mbak bisa ini berarti ya memang kurang deh ya di bidang ini karena tadi alasannya salah satunya susah, kemudian malah mengerjakannya di mepet-mepet. Harusnya kan bisa tanya temannya, tanya Mbak Rahel, bisa itu. Temennya nggak mau ngasih Nggak mau kasih tahu, ya tanya kepada temannya yang mau kasih tahu, atau kalau kepepetnya boleh ditanya ke saya juga. Ya. Oke, nah menurut Mbak Risa apakah ini perlu dilakukan kembali di kegiatan berikutnya? Enggak boleh, ini masuk perbuatan tidak baik. Perbuatan tidak baik. Nah, kenapa kok termasuk tidak baik? Keyakinan apa yang salah di sini? Karena saya pernah lihat sama teman mencontohkan teman tidak jujur. Berarti nilai apa yang di sini yang ditekankan itu nilai apa? Nilai keyakinan yang tidak melakukan sesuatu yang bukan miliknya malah diplagiasi. Nah itu berarti nilai keyakinan yang mana? Tidak jujur ya, berarti kejujuran ya, kejujuran yang dimiliki oleh Mbak Nisa dalam membuat tugas ini ternyata ada yang dilanggar seperti itu. Oke, kalau di pramuka kan ada tuh namanya dasar dharma pramuka. Kalau dikaitkan berarti Mbak Nisa melanggar dasar dharma yang keberapa? Dasar dharma ke-9. Ke-9. Dasar dharma ke-10. Ke-10. Oh, 10. Yakin ke-10. Bunyinya bagaimana? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oh ya, berarti nilai kejujuran itu kalau diaplikasikan di dasar dharma itu maksudnya di dasar dharma yang ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau kita pikirannya suci, mesti mau melaksanakan dengan tulus ikhlas tugas yang diberikan, tidak mencoba mencontek punyanya teman, seperti itu ya. Kemudian apa suci dalam pikiran, perkataan. Nah, perkataan ya alhamdulillah hari ini Mbak Nisa mau jujur kepada dunia ini. Kenapa? Alasannya kok melakukan plagiasi. Kemudian suci dalam perbuatan, yaitu harus dibersihkan kembali ya. Yang seperti ini yang melakukan tindakan plagiasi jangan diulangi lagi. Gitu ya Mbak Nis. Oke, selanjutnya menurut Mbak Nisa ke depannya agar hal ini tidak terulang kembali. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Mbak Nisa? Mencoba mengerjakan tugas sendiri, tidak menconteknya teman, tidak plagiat, tidak plagiat. Terus ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan pada gurunya atau pada siapapun yang dipahami. Oke, pinter gitu Mbak Nisa ya. Harapan saya juga sama Mbak Nisa, kalau misalnya besok ada tugas lagi, tolong jangan lakukan plagiasi. Kalau mau bertanya kepada teman atau misalnya ada yang susah, kemudian membaca punya teman boleh, tapi harus dimodifikasi ya, harus dimodifikasi. Tidak boleh sama jiplok titik koma sama persis, jangan, itu tidak baik karena melanggar keyakinan kita itu tidak jujur. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa ke teman, bisa langsung tanya ke pembina atau kakak-kakak kalian yang lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas kejujurannya hari ini, walaupun tindakannya ini masih kurang jujur ya, yang melakukan plagiasi ini, tapi kedepannya semoga Mbak Nisa bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap Mbak Nisa? Siap. Oke, salaman dulu. Semoga besok menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih juga Mbak Nis bisa kembali. Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya, contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang kedua, bertemakan tidak mengikuti pelantikan penegak bantara. Rahel Dwi Rahmawati, siswi kelas 10H SMA Negeri 1 Pulau Kulon, sedang berjalan ke arah kantin sekolah.
Bunia yang kebetulan sedang duduk di gazebo memanggil Rahel untuk mengklarifikasi alasan Rahel tidak mengikuti kegiatan pelantikan penegak Bantara. Sebab pada saat kegiatan tersebut berlangsung, Rahel tidak mengikuti kegiatan dengan tanpa keterangan. Berikut ilustrasinya. Mbak Rahel, sini Mbak Rahel. Bentar Mbak Rahel. Ya, Dunia pengen ngobrol sama Mbak Rahel. Ya. Ada apa ya Bu? Ya, Mbak Rahel, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Tahu kenapa kok Mbak Rahel kali ini Dunia panggil? Nggak tahu Bu. Enggak tahu. Oh, ya sudah. Ini sebenarnya Mbak Rahel kemarin-kemarin saya itu dapat selentingan info dari teman-teman kakak-kakak ambulan bahwa ternyata kemarin apa ya benar Mbak Rahel itu tidak mengikuti pelantikan Bantara. Oh iya Bu, benar saya tidak mengikuti pelantikan Bantara. Oh, lah alasannya kenapa itu? Kenapa kok tidak ikut pelantikan Bantara? Alasannya karena kaki saya sakit yang bagian kaki saya yang retak itu kambing. Nah, itu kenapa kok bisa retak kan? Itu karena dulu pernah kecelakaan Bu. Kecelakaan. Jadi Mbak Rahel posisinya yang ditabrak gitu sampai akhirnya jadi kakinya retak. Iya. Dan kemarin pas saat pelantikan ternyata malah kambuh seperti itu. Nah, seharusnya kan Mbak Rahel itu harusnya memberitahu kepada kakak-kakak ambulan ataupun pembina biar kita juga tahu kenapa kok Mbak Rahel tidak mengikuti. Nah, kenapa kok Mbak Rahel kok tidak membuat surat izin, memberikan info, kenapa Mbak Rahel? Karena saya belum sempat membuat surat izin dan tidak ada yang di PPP Bu. Teman-temannya, tetangganya Sudah pada berangkat semua. sudah berangkat semua. Iya. Tapi kan HP-nya masih ada internetnya kan? Iya. Nah, harusnya bagaimana? Kalau misalnya ternyata punya HP, kemudian ada internetnya, apa yang harus dilakukan oleh Mbak Rahel? Seharusnya saya mengajari kakak-kakaknya lewat via chat, via WA, mengisi izin karena dia bisa berangkat pelantikan Bantara. Nah, betul itu ya yang sudah diungkapkan oleh Mbak Rahel. Seharusnya kalau misalnya kita tidak bisa memberikan surat secara langsung, nah bisa sebagai alternatifnya yaitu via chat, WA. Sekarang kan kita dimudahkan ya dengan adanya teknologi. Ya, Mbak Rahel sudah tepat sekali tadi sudah mau memberikan alasannya. Sudah kenapa atau nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Mbak Rahel lakukan tidak mengikuti Bantara ini? Tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Betul sekali Mbak Rahel ya. Memang kita sebagai manusia ya memang sudah selayaknya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau mengkoreksi diri sendiri apabila ada kesalahan. Dan kita apabila diberi suatu amanah, suatu tugas, memang kita perlu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya betul, nilai keyakinan yang sudah kita yakini yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita sebagai pribadi salah satu anggota pramuka, nah kira-kira itu termasuk dalam dasar dharma tidak ya? Termasuk. Memang dasar dharma yang keberapa itu? Ke-9. Bunyinya bagaimana? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya masuk dalam keyakinan kelas yaitu nilai tanggung jawabnya tadi. Kemudian di dasar dharma masuk dalam nilai dasar dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Selanjutnya kalau sudah Mbak Rahel sudah mengetahui alasannya, kekurangannya, pelanggarannya, kemudian keyakinan kelas yang sudah diyakini. Nah, selanjutnya menurut Mbak Rahel, bagaimana ke depannya cara untuk memperbaiki agar peristiwa ini tidak terulang kembali? Menurut Mbak Rahel, cara-cara untuk memperbaikinya bagaimana? Jadi tadi saya harus minta izin ke kakaknya lewat via WA kalau tidak bisa diberikan surat izin ke teman atau ke siapa. Itu harus tanggung jawab. Saya bisa bilang ke kakaknya secara langsung kalau saya tidak bisa datang di pelantikan Bantara.
Betul ya, berarti kalau misalnya besok pagi ternyata Mbak Rahel ada halangan tidak bisa ikut suatu kegiatan, jadi tetap memberikan izin ya. Kalau tidak bisa pakai surat izin ya bisa pakai WA. Kalau memang sudah bisa hadir, nah silakan segera menghubungi panitianya atau kakak-kakak anggotanya bahwa kemarin tidak bisa hadir karena ini Kak dijelaskan. Jadi kita semua tidak bingung mencari-cari Mbak Rahel sebenarnya kemana, kok tidak ikut pelantikan Gantara. Oke. Nah selain itu, selain melaksanakan memberikan izin, meminta izin, selain meminta izin, apa yang Mbak Rahel lakukan kira-kira? Saya siap menerima konsekuensinya dari kakak pembina atau kakak pendamping. Saya dan penuh tanggung jawab. Baik, betul sekali ya Mbak Rahel, karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada konsekuensinya, entah itu baik ataupun buruk, ya tetap harus kita laksanakan dengan tanggung jawab, lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, besok lagi akan diulangi kembali tidak Mbak Rahel? Tidak, ya, oke, saya tunggu ya pribadi yang lebih baik lagi dari Mbak Rahel. Siap untuk berubah? Siap, Bu. Siap, oke. Ya, terima kasih Mbak Rahel sudah memberikan konfirmasi ke Bunya. Sekarang Mbak Rahel boleh jajan. Ya, oke. Ya, silakan lanjut lagi, Makasih ya, Bu. Oke. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penyelesaian kasus yang telah dilakukan antara guru dengan murid menggunakan tahapan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan kontrol dirinya sebagai manajer. Guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab setelah melakukan kesalahan. Dan berikut ini adalah testimoni dari Nisa dan Rahel setelah memperoleh tahapan restitusi yang diberikan oleh Bunia. Dan akhirnya terima kasih Bapak Ibu Guru hebat telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.